Amar putusan sela nomor PDM strip 45/2 Romawi /2024 PN PDL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh penyidik. Terdakwa di rutan Polsek Duduk Sampean sejak tanggal 14 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 di Lapas Kelas 1A Bandar Lampung oleh jaksa. Terdakwa di rutan Kejaksaan Kota Bandar Lampung Kelas 1A penuntut umum sejak tanggal 6 Maret tahun 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum Sri Wahyuningsih, sarjana hukum, dan Tuan XXX sarjana hukum, kantor advokat SPIN Lao berdomisili di Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari tahun 2024. Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah membaca dan meneliti 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara B-45/2 Romawi /tahun 2024 PN PDL tanggal 10 Februari tahun 2024. 2. Eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 20 Februari tahun 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Terdakwa jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terdapat terhadap perkara ini, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan surat dakwaan nomor registrasi perkara PID-45/2 Romawi 2/2024 PN PDL tanggal 10 Februari 2024 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa Ayam telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 4 KUHP. 2. Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atas nota keberatan tertanggal 20 Februari tahun 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. A. Keberatan formil karena surat dakwaan dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, tidak menguraikan secara rinci unsur dengan rencana terlebih dahulu, serta tidak mencantumkan alat bukti pendukung. B. Dakwaan dianggap salah dalam bentuk penyusunan karena mencampur adukan delik pembunuhan nyawa dan pencurian dengan kekerasan harta benda dalam satu rangkaian dakwaan primer, subsidiar, dan lebih subsidiar. C. Diduga terdapat cacat dalam kewenangan relatif sebab tidak dijelaskan secara rinci proses penyidikan antara Bandar Lampung dan Sukabumi. D. Proses formil dianggap terlalu cepat karena dakwaan disusun 4 hari setelah SPDP tanpa bukti adanya berkas perkara lengkap atau P21. E. Penasihat hukum memohon agar terdakwa dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan. 3. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum dalam jawabannya pada sidang tanggal 25 Februari tahun 2024 menyatakan bahwa A. Surat dakwaan telah disusun sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP dengan uraian waktu, tempat, dan perbuatan yang cukup jelas untuk dipahami terdakwa. B. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merupakan permasalahan pembuktian material yang akan diuji dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan syarat formil dakwaan.
C. Bentuk dakwaan primer, subsidiar, dan lebih subsidiar adalah bentuk yang sah menurut hukum acara pidana untuk mengantisipasi kemungkinan pembuktian yang berbeda dalam sidang. D. Adapun perihal kewenangan relatif dalam waktu penyusunan dakwaan tidak mempengaruhi sahnya surat dakwaan karena lokus delicti berada di Bandar Lampung dan berkas perkara telah diterima sesuai prosedur internal kejaksaan. 4. Bahwa majelis hakim berpendapat sebagai berikut. A. Tentang keberatan formil pasal 143 ayat 2 KUHP. B. Setelah menerima surat dakwaan, majelis menilai bahwa dakwaan telah memuat identitas lengkap terdakwa, uraian waktu, tempat, dan cara perbuatan dilakukan, serta pasal-pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan telah memenuhi unsur cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana disyaratkan pasal 143 KUHP. C. Adapun ketiadaan uraian rinci tentang alat bukti atau waktu pasti timbulnya niat jahat merupakan materi pembuktian yang akan diperiksa dalam pokok perkara, bukan syarat sahnya dakwaan. D. Tentang bentuk dakwaan primer, subsidiar, atau lebih subsidiar. Dalam penyusunan dakwaan secara bertingkat, primer, subsidiar, lebih subsidiar adalah dibenarkan secara hukum acara pidana selama didasarkan pada satu rangkaian peristiwa yang sama. Dalam perkara ini, uraian perbuatan terdakwa, pembunuhan disertai pengambilan barang milik korban merupakan satu rangkaian peristiwa sehingga bentuk dakwaan tersebut tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi terdakwa. E. Tentang kewenangan relatif, bahwa lokus delicti peristiwa pembunuhan berada di wilayah Bandar Lampung sehingga Pengadilan Negeri Bandar Lampung berwenang memeriksa perkara ini, pasal 84 ayat 1 KUHP. Fakta bahwa terdakwa ditangkap di Sukabumi tidak menghapus kewenangan relatif Pengadilan Negeri Bandar Lampung. F. Tentang SPDP dan prosedur penuntutan, bahwa perbedaan waktu antara SPDP dan surat dakwaan bukan merupakan alasan yang menjadikan dakwaan batal demi hukum, karena tidak diatur sebagaimana syarat formil dakwaan dalam KUHP. Hal ini tersebut merupakan bagian dari administrasi internal kejaksaan. Dengan demikian, seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum. Bahwa karena surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan perkara ini layak untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, mengadili menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ayam untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara /PID/B/Romawi/2024/PN.PDL tanggal 10 Februari 2024 sah menurut hukum. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan ke tahap pembuktian. 4. Menetapkan bahwa biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Adil Selalu Sarjana Hukum MH selaku Hakim Ketua, Amanah Terus SH MH, Jujur SH MH masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Ketua Majelis Hakim Adil Selalu SH MH.